berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh berjumpa kembali dengan saudara dalam program Raise God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Dia, apapun yang jadi pergumulan saudara, bawa kepada Dia. Dia akan memberi kelegaan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah, penyertaan, dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang menyertai perjalanan hidup kami. Demikian juga aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan juga sertai kami. Kalaupun ada masalah yang belum selesai, kami percaya Engkau tetap akan memberi kami kelegaan. Pertolongan, jalan keluar terbaik itu yang akan Tuhan berikan. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan mulutnya orang bisa saja mengucapkan bahwa ia sudah memaafkan orang lain. Saya bertemu dengan banyak orang yang terlibat dengan konflik dengan teman atau saudaranya. Seringkali mereka berkata, "Pak, saya sudah mengampuni dia." Tetapi ternyata dalam proses selanjutnya terbukti dia tidak sungguh-sungguh sudah mengampuni. Apakah di hati kita yang kita sudah berkata memaafkan itu sungguh-sungguh sudah tidak ada kemarahan dan kebencian? Kita perlu menguji prosesnya lewat relasi selanjutnya. Kalau kita sungguh-sungguh sudah memaafkan, biasanya relasinya hari demi hari menjadi semakin baik. Ada proses rekonsiliasi yang makin lama semakin baik kalau memang hati sudah berdamai. Kita akan lihat apakah yang terjadi dengan kehidupan Yoab dan Abner. Di 2 Samuel pasal 3 ayat 22 sampai 39, kita bisa melihat ternyata benih dendam yang belum sungguh-sungguh dikeluarkan dari hati. Kata maaf, kata berdamai yang tidak sungguh-sungguh selesai di hatinya ini. Ini ternyata akhirnya ketika ada kesempatan, ada situasi lain yang memicu sakit hatinya muncul, dendam itu akan dilampiaskan. Saya akan baca dulu beberapa bagian dari perikop kita. 2 Samuel pasal 3 ayat 22 sampai 39. Ayat 23 saya baca. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah membiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau, untuk mengetahui gerak-gerikmu, dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia,
Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang atau kekurangan makanan. Saudara-saudara, sangat mengerikan sekali ketika tindakan balas dendam itu terjadi. Ketika Yoab tahu bahwa Abner menemui Daud, tetapi ternyata Daud tidak bertindak apapun saat itu. Dari teks yang kita baca, Yoab yang masih menyimpan sakit hati kepada Abner yang telah membunuh adiknya, mencurigai Abner ini akan memperdaya, akan mengelabui Daud. Ini bisa menjadi agen ganda ini. Kelihatannya dia akan membelot kepada Daud. Jangan-jangan dia sebenarnya sedang bertindak juga sebagai agennya, sebagai diam-diam sebagai utusannya Isi-Boset. Jangan-jangan dia hanya ingin mencuri informasi saja. Dia ingin tahu strategi Daud itu seperti apa. Yoab khawatir kalau Abner sebagai panglima perang itu, mengingat pengalaman Abner di bidang militer kan luar biasa. Dia panglima yang sangat bagus. Jika hal ini terjadi, mungkin Yoab juga merasa karirku bisa terancam nih. Kalau Daud percaya kepada Abner, bisa jadi saya bisa terancam juga. Orang yang menyimpan sakit hati itu cenderung sensitif, berprasangka, dan mudah curiga dengan apa yang dilakukan orang lain. Berbagai prasangka buruk itu berkecamuk di hati Yoab. Karena masih ada benih dendam itu tadi atas kematian Asahel yang belum terbalaskan. Akhirnya Yoab menyampaikan protes kepada Raja Daud. Tetapi karena melihat Daud tidak melakukan tindakan apapun, Yoab kemudian memutuskan untuk membunuh Abner dengan tangannya sendiri tanpa sepengetahuan Daud. Dari sini sangat jelas sekali bahwa di hati Yoab masih menyimpan benih dendam. Ada rasa sakit hati yang dia masih simpan di hatinya. Dengan muslihat Yoab memancing Abner dan akhirnya membunuhnya di Hebron. Saudara-saudara, padahal kita tahu bahwa Hebron itu adalah kota perlindungan bagi orang-orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa sengaja. Di masa itu ada hukum seperti itu. Orang-orang yang tanpa sengaja membunuh orang lain, dia boleh datang ke Hebron, menjadi sebuah kota perlindungan. Keluarga yang terbunuh tidak diizinkan untuk mengejar dan membalas dendam di situ. Tetapi Yoab ternyata tidak peduli dengan keistimewaan Hebron saat itu. Saudara bisa pelajari lebih lanjut tentang kota perlindungan ini, misalnya di Yosua pasal 20 ayat 7 atau Bilangan pasal 35 ayat 22 sampai 22 sampai 25 ya. Hal ini memperlihatkan sakit hati Yoab itu begitu kuat terhadap Abner. Belum reda walaupun sudah berdamai nih, secara politik peperangannya sudah berdamai. Secara politik sudah selesai itu. Peperangannya sudah berhenti, tetapi ternyata benih dendam di hati belum reda, belum hilang. Kesempatan muncul, dia langsung balas kematian adiknya. Perbuatan Yoab ini menunjukkan ia tidak menghormati. Pertama, tidak menghormati ketetapannya Tuhan, di mana orang yang masuk di kota perlindungan tidak boleh dibunuh. Yang kedua, tidak menghormati kepemimpinannya Daud sebagai raja, yang punya sikap dia tidak mau membunuh. Dia memberi kesempatan. Karena sebelumnya
Daud dengan Abner ini telah menyepakati perjanjian bahwa Daud akan melindungi Abner. Jadi Daud tipe pemimpin yang berpegang teguh pada keputusan yang pernah dia buat, perjanjian yang pernah dia buat dengan musuhnya. Daud berencana untuk memakai Abner guna memenangkan hati suku-suku wilayah utara. Makanya dengan tegas Daud kemudian menyatakan bahwa dirinya dan kerajaannya tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan tersebut. Jadi Daud secara politik memang dia berkata, aku tidak terlibat di dalamnya. Saya berpegang teguh pada perjanjian untuk melindungi Abner. Saya tidak akan membunuh. Kalau itu ternyata terjadi, itu bukan aku tidak ikut tanggung jawab. Sepenuhnya itu tanggung jawabnya Yoab. Jadi apapun alasannya saudara-saudara, dendam selalu mengakibatkan kerusakan dan kehancuran dalam hidup manusia. Terlebih dalam hidup kita secara pribadi. Sebagai manusia kita masih bisa tersinggung, iya. Sebagai manusia kita bisa sakit hati, iya. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita tentu saja menyakiti hati kita. Tentu saja akan menyinggung harga diri kita. Tetapi keputusan untuk mengampuni adalah keputusan yang selaras dengan sifat Yesus Kristus. Selaras dengan hatinya Tuhan. Keputusan membalas dendam itu keputusan yang bertentangan dengan hatinya Tuhan. Dengan kehendak Tuhan. Berdamai adalah misi Kristus. Bagaimana Yesus Kristus itu sudah menyerahkan hatinya, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Karena apa? Dia ingin supaya manusia yang mengkhianati Allah, manusia yang berdosa kepada Allah, manusia yang sudah memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, itu akhirnya bisa berdamai. Karena dengan usahanya sendiri tidak mungkin manusia bisa berdamai dengan Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil itu. Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Berdamai adalah bagian dari keluhuran iman Kristen, tidak membalas dendam. Hati yang tulus mengampuni tidak akan menyimpan benih dendam terlalu lama. Akan cepat-cepat dia mau untuk memaafkan. Saudara-saudara, jangan simpan sakit hati di hatimu. Jangan simpan benih dendam di hatimu. Kalau memang ada orang-orang tertentu yang begitu jahat kepadamu, menghakimi, mengkhianati, saudara-saudara marah manusiawi. Saudara tersinggung manusiawi, tetapi sesuatu yang manusiawi jangan dijadikan pembenaran bisa terus tersimpan di hati kita. Itu berarti saudara sedang merusak jiwa saudara sendiri. Saudara sedang merusak hidup saudara sendiri. Saudara harus mencintai dirimu. Saudara harus mengasihi dirimu. Saudara bebaskan dirimu dari perasaan dendam, dari perasaan sakit hati, perasaan tersinggung. Itu yang membuat keputusan siapa? Bukan orang lain, bukan Tuhan, tetapi kita. Tuhan mengajarkan, Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa memaafkan orang lain. Dan biarlah Tuhan menolongmu untuk mengeluarkan rasa sakit hati, rasa pedih karena terluka, rasa keinginan benih balas dendam yang mendorong saudara untuk mengatur strategi, lakukan sesuatu bagaimana bisa membalaskan rasa sakitku kepada orang yang begitu jahat kepadamu. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni apapun dosa yang sudah kita lakukan sejak kita datang kepadanya. Bahkan Tuhan memutuskan tidak mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan kita. Mari kita juga melakukan yang sama. Kalau saudara mengalami kesulitan, minta anugerah Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kita bisa mengampuni dan mulai memperbaiki situasinya lebih baik. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini mengajar kami untuk berhenti marah, berhenti sakit hati, berhenti tersinggung, apalagi membiarkan benih balas dendam ada di hati. Biarlah kami dengan tegas bisa membuat keputusan, aku mau lepaskan hatiku dari keinginan balas dendam, tetapi aku ingin hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa, Engkau mengerti betapa berat orang-orang yang pernah tersakiti, betapa berat orang-orang yang pernah merasa terluka, betapa berat orang-orang yang merasa orang lain begitu jahat terhadapnya, orang-orang yang sudah mengambil orang-orang yang dikasihinya. Mereka sulit untuk sungguh-sungguh lepas dari perasaan sakit hati. Di hati mereka terus ada benih dendam itu. Hamba-Mu berdoa kiranya belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kasih karunia-Mu berlimpah memenuhi hati mereka. Ingatkan kembali bagaimana Engkau sudah mengampuni mereka, membebaskan mereka dari kesalahan mereka, menyucikan hati mereka dari dosa-dosa mereka. Biarlah kelimpahan kasih karunia-Mu itu menjadi dorongan yang kuat bagi anak-anak-Mu yang masih menyimpan keinginan balas dendam. Mereka alami kebebasan dan akhirnya mereka kembali menikmati hidupnya dalam sukacita dan damai sejahtera. Mereka mampu melepaskan pengampunan, mereka mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi selama ini. Berikan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Berikan damai sejahtera dalam persaudaraan, persahabatan yang dimiliki anak-anak-Mu. Berikan damai sejahtera-Mu kepada orang-orang yang melayani bersama-sama, yang bekerja bersama-sama. Biarlah lewat damai sejahtera itu mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dipuji dimuliakan nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan juga kalau saudara ingin memberikan komentar, di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV, saudara boleh tuliskan di situ. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Saudara mengalami Raise God setiap malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap